Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufaria Datul Aisy dari program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026 dengan studi kasus berdasarkan artikel CNBC Indonesia. 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Sebelum membahas artikel ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Perekonomian merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk melihat perkembangan suatu negara. Selama 7 bulan pertama tahun 2026, Indonesia menghadapi dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri maupun luar negeri. Artikel CNBC Indonesia membahas kondisi tersebut melalui beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi pasar keuangan. Oleh karena itu, melalui presentasi ini akan dilakukan analisis terhadap isi artikel serta penyampaian pendapat mengenai kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan data dan fakta yang disajikan dalam artikel. Selanjutnya adalah gambaran umum kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026. Berdasarkan artikel CNBC Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup beragam. Di satu sisi, inflasi masih berhasil dikendalikan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi masih dapat dipertahankan. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang diharapkan. Selain itu, nilai tukar rupiah juga masih mengalami tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, meskipun kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil, pemerintah tetap perlu mengantisipasi berbagai tantangan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat. Slide selanjutnya adalah analisis kondisi ekonomi Indonesia. Jika melihat isi artikel secara keseluruhan, menurut saya kondisi ekonomi Indonesia masih dapat dikatakan relatif stabil. Hal ini terlihat dari inflasi yang masih terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masih berjalan dengan baik. Namun, kondisi tersebut belum berarti bahwa perekonomian Indonesia sudah benar-benar kuat. Artikel juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang diharapkan dan nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam meningkatkan investasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Setelah melihat kondisi ekonomi Indonesia, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan artikel, terdapat dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi daya beli masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah. Ketiga faktor ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi di dalam negeri. Ketika daya beli meningkat dan investasi bertambah, maka pertumbuhan ekonomi juga cenderung meningkat. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, tetapi tetap memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Nah, menurut saya, pemerintah ini perlu mampu menjaga keseimbangan antara penguatan faktor internal dan antisipasi terhadap risiko eksternal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Kemudian pendapat dan analisis pribadi. Setelah saya membaca artikel dan menganalisis eh, kondisi ekonomi Indonesia, saya berpendapat bahwa perekonomian Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari inflasi yang terkendali sehingga aktivitas ekonomi masih tetap berjalan. Namun, menurut saya stabilitas saja belum cukup. Pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan investasi dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, menurut saya, pemerintah perlu terus menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat sektor industri, mendukung UMKM, serta memerluas lapangan kerja. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya stabil, tapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selanjutnya, rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya sampaikan tadi itu, menurut saya terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif agar lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, dukungan terhadap UMKM dan sektor industri ini perlu ditingkatkan karena kedua sektor ini memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, selain itu, stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah juga perlu terus dijaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Yang terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya ekspor juga menjadi langkah yang penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, berdasarkan artikel CNBC Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama tahun 2026 masih relatif stabil, meskipun masih menghadapi berbagai ri- rintangan atau tantangan dari dalam maupun luar negeri. Menurut saya, keberhasilan menjaga investasi merupakan hal yang positif. Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.